Di Madura aja nggak usah jauh-jauh debatnya. Gus Hasan versus Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menjawab komentar dari pemilik akun yang bernama Hafiz Faiz. Di Madura aja nggak usah jauh-jauh debatnya. Gus Hasan versus Ibnu. Kang Hafiz Faiz, saya merasa sangat bahagia dan merasa sangat terhormat apabila ada dari pihak tertentu yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mempertemukan Al-Faqir dengan Gus Hasan dalam rangka mengkaji, berdiskusi seputar kesohihan nasab Sadah Ba'alawi menurut perspektif kitab nasab. Atau lebih ringannya, halakoh. Halakoh itu adalah mengkaji sebuah fan ilmu secara intensif melalui kitab-kitab rujukan yang membahas khusus ilmu tersebut. Kalau dalam hal ini adalah kitab nasab. Kita kaji, monggo. Apakah teori-teori yang dibangun dan dituangkan oleh Kiai Imaduddin DKK melalui beberapa tulisannya dalam rangka membatalkan nasab Sadah Ba'alawi itu sudah sesuai atau selaras dengan apa yang dituangkan oleh ulama nasab dalam hal menentukan nasab sahih atau tidaknya. Sehingga ketika kita mau membahas tentang sahih, benar atau tidak dari sudut pandang ilmu fikih, maka kita harus merujuk terhadap kitab-kitab fikih. Kita mau membahas tentang kalimat dari sudut pandang huruf akhirnya, harkat akhirnya, maka kita menggunakan pendekatan ilmu nahwu. Membahas tentang kalimat, tentang huruf awal, akhir, tengah dari sisi harokatnya, maka kita menggunakan pendekatan ilmu sorof. Kita mau menggunakan kaitan antar lafaz per lafaz, maka kita menggunakan pendekatan ilmu balaghah. Seperti itu. Jadi semua ilmu itu ada fannya, ada kekhususiahannya. Untuk itu, maka kita membutuhkan kajian secara intensif tentang kaedah-kaedah yang ada dalam kitab nasab itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari komentar Bang Hafiz Faiz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perwakilan dari lubuk hati saya untuk menjawab dari kejanggalan-kejanggalan atau kegundahan-kegundahan yang ada pada hati para pemirsa sekalian. Saya jadi teringat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Dengan jumawa beliau mengatakan ingin berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun dan dari pihak manapun. Setelah ada jawaban dari tantangan tersebut, maka kemudian beliau Kiai Imaduddin memberikan alasan-alasan yang tidak logis. Harus dari habaib. Kemudian ada dari habaib yang bernama Habib Hanif Al-Attas menjawab tantangan tersebut. Ada syarat lagi yang berupa harus perwakilan resmi dari Robitoh. Setelah itu dijawab oleh Robitoh dengan cara mengadakan diskusi di gedung Robitoh. Ternyata Kiai Imaduddin memberikan alasan kembali, tempat tidak netral.
Cuma kalau kita pikir-pikir kawan, dengan hati yang jernih dan tulus, maka kita akan menemukan alasan tersebut selalu datang di akhir setelah adanya jawaban dari tantangan debat. Biasanya kalau syarat itu kan ada di awal. Ini syarat ada di akhir. Ketika syarat itu ada di akhir, itu bukan syarat namanya, tapi alasan-alasan untuk tidak mau. Kathratul i'tidar dalilun alal iba'ah. Banyaknya alasan itu berarti menandakan dia memang tidak mau untuk berdebat seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.